pengunjung contohpajak.com. Kali ini saya akan memberikan bagaimana cara memindahkan data dari laporan keuangan ke dalam SPT tahunan PPh Badan. Contoh laporan keuangan yang akan digunakan dalam simulasi kali ini sudah saya bagikan linknya, ada di bawah video. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memindahkan data dari dua laporan keuangan tersebut atau lebih ke dalam SPT PPh Badan. Kemudian buka SPT, kemudian pilih tahun pajak yang akan di input atau dibuka, klik tombol buka. Berikutnya masuk ke dalam menu SPT PPh, kemudian Anda masuk terlebih dahulu di bagian transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Untuk kali ini, karena laporan keuangannya hanya ada dua, yaitu neraca dan laba rugi, nah langsung saja masuk di tab neraca aktiva. Yang pertama adalah data kasnya dulu, senilai. Ada data nilai dari peralatan senilai 10. Peralatan di sini masuk di baris 14, aktiva tetap lainnya. Kemudian setelah Anda mengisi pada sisi kiri laporan keuangan neraca, jumlahnya 63 juta. Sama. Pada tab neraca kewajiban yang berisi data utang dan data modal, Anda isikan yang pertama adalah nilai utang usahanya sebesar 5 juta. Kemudian ada modal di store senilai 50 juta dan ada laba yang ditahan, sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas senilai 63 juta sama dengan jumlah aktiva. Neracanya sudah balance sama. Berikutnya masuk di tab laba rugi, ada pendapatan senilai 10 juta, kemudian ada biaya operasional atau biaya gaji senilai 2 juta, bisa dimasukkan di sini beban umum dan administrasi, dan laba menunjukkan angka 8 juta sesuai dengan laba yang ditahan pada neraca. Jika sudah diisi semuanya, klik tombol simpan, kemudian close. Berikutnya, setelah Anda selesai mengisi transkrip kutipan elemen laporan keuangan, Anda bisa melanjutkan untuk mengisi lampiran 1 hingga lampiran 6. Kita mulai dulu dari lampiran 6, daftar pernyataan modal pada perusahaan afiliasi, dan seterusnya. Di sini Anda bisa mengisi untuk data pernyataan modal pada perusahaan afiliasi ataupun pinjaman dari kepada pemegang saham. Karena di sini tidak ada, Anda bisa langsung menutup saja, klik tombol tutup. Walaupun nggak ada, untuk lampiran ini tetap harus Anda buka. Jika sudah, kita lanjut ke lampiran 5. Pada bagian A, daftar pemegang saham. Kemudian pada bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris. Kita mulai dari yang bagian B dulu. Di sini Anda bisa menginput susunan pengurus dari perusahaan Anda, mulai dari yang tertinggi, misalkan dari presiden komisaris hingga terakhir manajer. Adalah ketua. Karena jabatan ketua tidak ada di sini, kita input terlebih dahulu untuk jabatannya. Klik tombol baru, ketikkan nama jabatannya ketua, kemudian klik simpan. Kemudian jika Anda ingin menambahkan jabatan lainnya, Anda bisa mengklik lagi di sini, Anda tambahkan, kemudian Anda simpan. Oke, berikutnya pilih dulu jabatannya, kemudian Anda input NPWP pengurusnya, Anda isikan alamatnya. Anda ulangi untuk keseluruhan pengurus di sini, Anda input satu persatu. Kemudian untuk data pemegang saham, Anda bisa input di sini. Misalkan pemegang saham terdiri hanya dari satu orang aja. Jika sudah, klik tutup. Lanjut ke lampiran keempat. Di sini adalah PPh finalnya. Untuk PPh final di sini pendapatannya tadi sesuai di laporan laba rugi senilai 10 juta. Sudah diinput di sini. Setengah persennya yaitu 50.000 untuk PPh finalnya. Seperti ini. Nanti Anda bisa menginput dengan cara klik tombol tambah. Anda masukkan jenis penghasilannya di sini. Anda isikan DPP-nya atau omset kotornya, tarifnya setengah persen dalam persen ini. Kemudian PP terutanya akan menghitung secara otomatis senilai 50.000. Jika sudah, klik simpan, kemudian Anda klik tutup.
Pada lampiran 3 ini berisi data atau daftar untuk pemotongan jika ada, yaitu berupa kredit pajak dalam negeri. Anda bisa mengklik di sini tombol baru, kemudian Anda isikan jenis pajaknya jika ada pemotongan. Anda bisa klik tombol baru, kemudian Anda bisa mengisikan pada tombol yang disediakan PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain. Karena tidak ada, saya klik tutup lagi. Walaupun tidak diisi untuk lampiran tertentu, Anda tetap harus membukanya agar aplikasi ini menganggap Anda sudah mengecek tiap-tiap bagian. Karena jika ada salah satu lampiran yang terlewat untuk dibuka walaupun tidak ada isinya, maka Anda akan diminta untuk membukanya ketika nanti Anda ingin membuat file CSV rutan di ISPT ini. Sekarang kita lanjutkan di lampiran 2, yaitu HPP dan biaya dari luar usaha. Di sini biayanya yang termasuk di komponen laba ruginya hanya ada di bagian biaya gaji. Saya masukkan di sini senilai 2 juta. Sebelah sini bagian biaya-biaya. Simpan. Selanjutnya di lampiran 1 itu penghitungan neto komersilnya, peredaran usahanya atau pendapatannya tadi 10 juta. Otomatis laba neto komersilnya senilai 8 juta. Kemudian pada bagian 4 penghasilan yang dikenakan PPh final ini juga sama. Yang dimaksud di sini adalah berapa laba yang dikenakan PPh final. Ini juga nilainya sama 8 juta. Sehingga otomatis nantinya akan menjadi 0 pada bagian belakang karena sudah difinalkan pada nomor 4 tadi. Ya sudah, klik simpan, klik tutup. Setelah Anda mengisi lampiran 1 hingga 6, berikutnya Anda bisa masuk ke bagian halaman induk untuk SPT PPh Badan 1771. Kemudian pada ini bagian awal pembukaan saya pilih tidak diaudit. Kemudian penghasilan atau fiskalnya juga 0 setelah tadi dikoreksi karena sudah dibayarkan dengan PPh final. Lanjut pada bagian E dan G. Nah, jika tidak ada transaksi dalam bulan istimewa, Anda pilih 16B ini tidak ada transaksi. Kemudian pada bagian H, Anda contreng pada kotak yang disediakan untuk lampiran-lampiran mana yang akan dilampirkan atau dilaporkan. Saya pilih 2 ini aja. Kemudian tanggal lapor SPT nya. Kalau sudah, klik simpan, kemudian klik tutup. Anda sudah berhasil mengisi semuanya untuk SPT PPh Badan 1771 dan lampiran-lampirannya. Jika ada kurang bayar, menu daftar SSP ini Anda input SSP nya di sini. Karena sudah selesai semua, berikutnya ada 2 opsi bagaimana SPT ini akan dilaporkan. Apakah Anda memilih dengan cara melaporkannya langsung ke KPP dengan memberikan data CSV nya dan halaman induk untuk diserahkan ke petugas? Anda bisa lakukan seperti itu, atau Anda bisa tanpa harus datang ke kantor pajak dengan mengupload file CSV yang dihasilkan dari aplikasi ini. Caranya adalah dengan klik tombol lapor data SPT ke KPP, Anda klik tampilkan data, nanti akan muncul hasil inputan. Kemudian Anda klik pada lokasi file, Anda pilih direktori atau folder di mana Anda ingin menyimpan file CSV. Misalkan saya klik di sini, klik tombol create file. Oke, data telah disimpan. File CSV nya sudah siap untuk dilaporkan. Anda bisa copy file ini ke dalam flash disk. Untuk berikutnya Anda laporkan ke KPP, dan jangan lupa untuk dicetak halaman induk SPT tahunan 1771. Cara yang kedua, Anda bisa juga mengupload file tadi ke DJP online.